Selamat hari Minggu buat kita semuanya. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita bersaat teduh. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 654 ayat 1 dan 2, berhimpun semua. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Beritahukanlah dengan suara sorak-sorai dan kabarkanlah hal ini. Siarkanlah itu sampai ke ujung bumi. Katakanlah, Tuhan telah menebus Yakub hamba-Nya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Masmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah Dia dengan puji-pujian. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepada-Mu. Dalam firman-Mu Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu. Dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 249 ayat 1. Bangkitlah hai jiwaku.
tertulis di dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Marilah kita memohon kekuatan yang daripada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Nyanyi dari buku nyanyian nomor 411 ayat 1 dan ayat 3. Walau dosa merah. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu. Engkau menyusahkan aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri.
dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 463 ayat 2. Tuhan berilah berkat-Mu. Firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada Minggu Rogate hari ini tertulis dalam Lukas 18 ayat 1 sampai ayat 8. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah aku terhadap lawanku." Namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika manusia itu datang, adakah ia akan datang di bumi? Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 814 ayat 1. Ajar aku dengan Roh-Mu. Sebagaimana teman-teman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di
sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa syafaat. Allah Bapa kami yang di sorga, Bapa yang kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, pada Minggu Rogate ini kami sungguh merasakan penyertaan Tuhan, di mana kami boleh mengikuti ibadah dari gerejamu, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Tetapi ini sungguh merupakan suatu persekutuan yang indah bersama dengan keluarga. Karena firman-Mu mengatakan, di mana 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Ini sungguh kami aminkan ya Tuhan. Biarlah seluruh jemaat-Mu yang beribadah saat ini boleh dihiburkan, dan doa-doa kami Tuhan dengar, dan kami percaya bahwa setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan, Engkau senantiasa memberikan kami sukacita. Saat ini kami berdoa buat seluruh jemaat, dari anak sekolah minggu, remaja, kaum pemuda, juga kaum bapak ibu, dan yang sudah lanjut usia. Berkatilah mereka Tuhan, berikan kesehatan dan umur panjang. Juga majelis Parhalado yang Tuhan tetapkan untuk boleh melayani, biarlah semua Parhalado-Mu melayani dengan hati yang tulus, sehingga pelayanan kami benar-benar berkenan di hadirat Tuhan dan menjadi sukacita bagi seluruh jemaat. Saat ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau senantiasa memberikan hikmat kepada Bapak Presiden, khususnya pada saat ini Tuhan, di mana negara kami sedang dilanda pandemi COVID-19. Kami sungguh merasakan penyertaan Tuhan. Saat ini Tuhan, biarlah Engkau senantiasa memberikan hikmat kepada pemerintah kami, supaya dengan hati yang bijaksana boleh melayani di semua aras pelayanan, dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. Walau saat ini kami tidak bisa melakukan aktivitas di luar rumah, tetapi kami sungguh bersukacita karena kami mendapat pelayanan melalui bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden dan juga jajaran, dan juga dari orang-orang yang punya hati yang benar-benar memberikan perhatian kepada jemaat. Walaupun tidak seluruhnya jemaat boleh menerima, tetapi janganlah ada dari antara kami yang hanya bersungut-sungut, karena saat ini kami harus berdoa kepadamu. Ketika Engkau mencukupkan apa yang perlu dalam kehidupan kami, itu merupakan rasa syukur yang akan berkenan di hadirat-Mu. Saat ini juga kami berdoa buat tim medis yang terus berjuang melayani orang-orang yang sakit, yang dirawat di rumah sakit. Biarlah semakin hari mereka kuat, dan orang-orang yang saat ini sedang mengalami pergumulan akibat wabah virus corona, semakin hari semakin banyak yang sembuh, sehingga untuk saat yang akan datang kami benar-benar boleh melakukan aktivitas dengan baik. Inilah doa yang kami sampaikan. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 815 ayat 1, Indahnya Saat yang Teduh.
berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera bagi kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada Minggu Rogate hari ini didasarkan pada kitab 1 Tawarik pasal 17 ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-27. Karena itu saudara-saudari, mari kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Allah, sebab Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau mengenal hamba-Mu ini, ya Tuhan? Oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi ini seperti umat-Mu Israel, yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya dan mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Allah, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah, dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita memasuki Minggu Rogate, yang artinya berdoa. Tentu sebagai orang yang percaya, kita pernah berdoa, bahkan sering berdoa di tengah-tengah kehidupan kita. Baik ketika kita akan makan, ketika kita akan tidur, setelah kita bangun pagi, atau berangkat kerja, ataupun anak-anak berangkat ke sekolah,
Dan ketika kita mengalami banyak sukacita, memperoleh berkat di tengah-tengah kehidupan kita, bahkan ketika kita mengalami hal-hal sulit, mengalami duka cita di tengah-tengah kehidupan kita, kita sering berdoa, berbicara kepada Tuhan. Dan jika kita melihat dalam firman Tuhan yang tertulis di Alkitab, ada banyak nats Alkitab yang mengarahkan, yang menerangkan tentang doa. Bahkan di dalam epistel pada hari ini, Yesus sendiri mengarahkan kita agar kita tidak pernah jemu-jemu, tidak pernah berhenti, tidak pernah lalai di dalam mengucapkan doa-doa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, tidak heran juga seorang tokoh reformator, Martin Luther, mengatakan bahwa doa adalah nafas kehidupan orang yang percaya. Doa sebagai hubungan yang hidup antara manusia dengan Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan Daud di dalam firman Tuhan hari ini. Daud berdoa menyampaikan ucapan syukur kepada Allah. Ucapan syukur yang menjadi pernyataan iman atas apa yang telah diperbuat Tuhan di dalam kehidupannya. Daud mengucapkan doa syukur yang timbul dari keinginannya, pergumulannya, di mana Daud ingin membangun bait Allah. Daud bergumul di tengah-tengah kehidupannya. Dia menyadari bahwa dirinya bisa hidup di tempat yang baik, di bangunan yang baik, di bangunan yang megah, sedangkan tabut perjanjian Tuhan itu berada di kemah suci. Oleh karena itu dia bergumul, bagaimana aku rindu untuk membangun bait suci di hadapan Allah. Karena itu keinginan pergumulan Daud ini didengarkan oleh Allah dan direspon oleh Allah melalui Nabi Nathan. Tetapi apa yang menjadi respon Tuhan di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah keinginan daripada Raja Daud ini? Allah merespon bahwa tidak Daud yang akan membangun bait suci Allah. Bukan dirinya, bukan keinginannya tersebut yang akan terjadi di tengah-tengah kehidupannya. Tetapi Allah berjanji, dia keturunannya yang akan membangun satu bait suci di hadapan Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi suatu pertanyaan di dalam kehidupan kita. Walaupun Tuhan tidak memakai Daud untuk membangun bait suci, walaupun Tuhan tidak memenuhi keinginan Daud pada saat itu agar dia membangun bait suci, atau jika bisa kita katakan secara langsung, secara tidak langsung, kita merasa seolah-olah ini adalah penolakan dari Allah, bukan Daud yang harus membangun bait suci. Mungkin jika secara manusiawi kita memiliki niat baik, tetapi niat baik kita ditolak, mungkin akan timbul kekecewaan di dalam hati kita. Saya jadi mengingat sebuah pepatah Batak yang mengatakan, hasit mulak majalo, humasitan mulak mangalean. Daud memberikan hatinya, Daud memberikan keinginannya untuk membangun bait suci, tetapi bukan kehendaknya yang jadi, bukan keinginannya yang jadi. Tetapi di tengah-tengah situasi yang demikian, Daud tetap mengucapkan syukur di dalam doa-doanya kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin alangkah mudah bagi kita
mengucap syukur ketika keinginan kita terpenuhi. Mungkin mudah bagi kita mengucapkan syukur ketika situasi kita aman dan tentram. Mungkin kita dapat mengucap syukur ketika situasi kita mendukung segala sesuatu yang penting di dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana jika sebaliknya? Bagaimana jika keinginan kita tidak dapat terpenuhi? Bagaimana jika situasi kita tidak seperti yang kita inginkan? Bagaimana kerinduan-kerinduan kita tidak bisa terlaksana seperti yang kita inginkan? Apakah mudah bagi kita untuk mengucap syukur? Seperti Daud yang walaupun dia tidak membangun bait Allah, tetapi dia mengucap syukur di dalam setiap doanya kepada Tuhan. Karena itu, saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kita tentang mengucap syukur di dalam doa-doa kita. Bagaimana mengajari kita agar bersyukur di dalam setiap percakapan kita, setiap obrolan kita, setiap komunikasi kita dengan Tuhan. Karena itu melalui firman Tuhan pada hari ini ada beberapa yang boleh kita lihat. Apa sih yang membuat Daud mampu mengucap syukur di dalam setiap doa-doanya? Yang pertama, mengingat apa saja yang sudah Allah perbuat. Mengingat apa saja berkat yang telah Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kita. Di dalam lagu Kidung Jemaat nomor 439 dikatakan demikian, bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak dapat kita pungkiri pada saat ini kita menghadapi pandemik COVID-19 yang seperti topan keras yang melanda kehidupan kita. Karena apa? Karena tidak hanya mempengaruhi kesehatan saja, tetapi pandemik ini mempengaruhi terhadap perekonomian kita, bahkan mempengaruhi terhadap cara kehidupan kita. Yang dahulunya mungkin perekonomian kita karena kita bisa bekerja baik adanya, tetapi karena situasi saat ini perekonomian mungkin sudah mulai menurun. Yang tadinya situasi kehidupan kita berangkat pagi, pulang malam ke rumah, penuh dengan kesibukan sehari-hari. Tetapi sekarang pola hidup kita, cara hidup kita harus berubah, tidak seperti biasa. Kita lebih banyak menggunakan waktu di dalam rumah. Kalau dahulu kita mungkin sibuk di luar sana dan mencari hal-hal praktis di dalam kehidupan kita, tetapi sekarang kita mungkin mencari kegiatan apalagi untuk menghabiskan waktu kita sehingga kita betah diam di dalam rumah kita. Bisa saja perubahan ini menjadikan kita letih dan lesu. Bisa saja situasi saat ini membuat kita jenuh dengan apa yang kita hadapi. Perubahan ekonomi, perubahan cara hidup kita bisa saja seperti topan keras yang membuat kita tidak tahu lelah di tengah-tengah kehidupan kita. Oleh karena itu pada saat ini juga firman Tuhan mengingatkan kita, ketika kita berada di situasi letih lesu, ketika kita berada di situasi kejenuhan ini, firman Tuhan berkata bahwa kita mengarahkan pandangan kita mengingat perbuatan Allah yang besar di tengah-tengah kehidupan kita. Sama seperti Daud
yang mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan dari masa-masa yang sudah dilaluinya di dalam kehidupannya. Dia melihat bahwa kuasa Tuhan mampu membebaskan dia dari cengkraman bangsa-bangsa penjajah. Dia melihat bahwa Tuhan mampu menghalau segala musuh-musuh secara nyata di tengah-tengah kehidupannya. Demikian juga di dalam kehidupan kita. Kita diarahkan menghitung berkat Tuhan di setiap perjalanan kehidupan kita. Apa yang boleh kita rasakan ketika kita bangun di pagi hari dengan nafas kehidupan yang baru, dengan kesehatan yang daripada Tuhan, diberikan secara kasih setianya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baru-baru ini banyak ramai di media sosial orang mengucapkan terima kasih syukur karena mendapat bantuan perhatian dari presiden kita. Ketika rakyat menerima bingkisan sembako, maka akan dengan mudah membuat di status terima kasih, semoga presiden kami sehat. Itu kita hanya menerima sembako, tetapi berkat Tuhan yang kita terima di tengah-tengah kehidupan kita sehari-hari melebihi daripada kecukupan keperluan kita sehari-hari. Oleh karena itu kita diarahkan menghitung berkat Tuhan, perbuatan Tuhan yang kita terima setiap hari di tengah-tengah kehidupan kita, sehingga kita mampu bersyukur, sehingga pandangan kita tidak terarah kepada kejenuhan, sehingga pandangan kita tidak terarah kepada kesulitan-kesulitan semata, tetapi di balik setiap kesulitan, di balik setiap kejenuhan, Tuhan memberikan kita kekuatan untuk melalui masa-masa sulit ini. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan Daud. Ketika dia melihat kekuatan perbuatan Tuhan yang begitu dahsyat di tengah-tengah kehidupannya, maka dia mampu melihat dirinya yang penuh dengan kelemahan, sehingga dia merasa tidak layak untuk segala perbuatan yang telah Tuhan berikan. Bahkan dia mempertanyakan dirinya, siapakah aku ini Tuhan? Ketika Daud melihat perbuatan Tuhan yang besar, maka dia menyadari siapa dirinya di hadapan Tuhan, bahwa segala yang dia peroleh, segala yang dia capai, segala yang dia dapatkan di tengah-tengah kehidupannya tidak lebih adalah karena pertolongan dan kekuatan yang daripada Tuhan. Karena itu Daud berserah penuh ke dalam setiap rancangan Tuhan, karena dia merasa bukan karena kekuatannya, bukan karena kehebatannya, tetapi karena Tuhan memampukan dia, memberikan kekuatan melebihi kekuatan yang ada pada dirinya. Demikian juga kita di dalam masa-masa pandemi COVID-19 ini. Ada banyak orang yang merenung, ada banyak para teologi yang merenung dan berkata demikian. Ketika kita berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini, kita menjadi sadar bahwa sebenarnya kita begitu rapuh, kita begitu terbatas. Kita memiliki banyak kekurangan. Kita sering jatuh ke dalam kecemasan. Tidak cukup kekuatan kita untuk melalui segala kejadian ini. Oleh karena itu kita diarahkan, kita disadarkan bahwa ternyata kita tidak cukup tangguh tanpa pertolongan Tuhan. Kita rapuh tanpa tuntunan Tuhan. Kita rapuh tanpa penguatan yang daripada Tuhan. Oleh karena itu kita diarahkan sama seperti Daud yang menyadari kelemahannya, melihat kekuatan Tuhan, melihat perbuatan Tuhan, sehingga kita selalu bertekun di dalam doa, mengucapkan
berkomunikasi, menyerahkan seluruh pergumulan kita ke hadapan Tuhan saja. Karena hanya di dalam Tuhan, karena hanya di dalam penyertaan Tuhan, kita dikuatkan untuk melalui masa-masa yang sulit ini. Oleh karena itu, jemaat Tuhan yang terkasih, di dalam segala kerapuhan kita, di dalam segala kelemahan kita, di dalam segala kecemasan, kekurangan kita diarahkan agar kita berdoa, memohon penguatan yang daripada Tuhan. Yang kedua, melalui firman Tuhan pada hari ini yang membuat Daud mampu mengucap syukur di tengah-tengah kehidupannya pada saat itu adalah mengimani janji setia Allah. Jemaat Tuhan yang terkasih, ketika Allah merespon keinginan hati Raja Daud bahwa bukan dia yang membangun bait Allah, melainkan keturunannya, Daud melihat bahwa hal itu bukanlah sebuah penolakan, tetapi dia melihat bahwa Allah jauh bekerja, jauh berkarya dari apa yang dia pikirkan. Allah tidak hanya menyertai dan memberkati Daud saja, tetapi Daud melihat Allah memberkati keturunannya, Allah memberkati keluarganya, Allah memberikan janji bahwa keturunan Daud yang akan membangun bait suci di hadapan Allah. Inilah yang menjadi janji dan jaminan Allah di hadapan Daud. Berkat Tuhan tidak hanya dalam satu generasi, tetapi berkat Tuhan akan mengalir di dalam setiap generasi umat pilihan, umat yang diberkati oleh Tuhan. Dan itu diutarakan di ayat 27. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, seperti itulah berkat Tuhan. Tidak dapat dihempang oleh apapun. Tidak ada yang mampu memutus berkat Tuhan. Setiap orang yang sudah diberkati akan diberkati selama-lamanya. Janji itulah yang menguatkan kita menghadapi masa-masa sulit sekarang ini, bahwa berkat dan pernyataan Tuhan tidak dapat dihempang oleh wabah yang terjadi. Berkat dan penyertaan Tuhan tidak hanya untuk kita saat ini, tetapi untuk masa-masa yang akan datang. Tuhan senantiasa berjanji memberkati kita dalam setiap kehidupan kita. Dan penyertaan Tuhan ini, janji Tuhan ini tidak hanya dalam keturunannya Salomo, tetapi nyata di dalam kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, di dalam Yesus Kristus kita mendapat berkat Tuhan untuk selama-lamanya. Di dalam Yesus Kristus kita mendapat jaminan diberkati Tuhan, tidak hanya di dunia ini, tetapi kita mendapat berkat di tempat yang Tuhan sediakan dibagi kita, di tempat kediamannya. Oleh karena itu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, janji Tuhan inilah yang menguatkan kita menghadapi masa-masa sulit ini, sehingga kita dikuatkan, kita dimampukan untuk melaluinya. Meskipun banyak tantangan, banyak terpaan hidup, namun ketika Allah berjanji, Dia akan melingkupi kita. Ketika Allah berjanji, Ia akan menyertai kita. Ketika Allah berjanji, Ia tidak akan meninggalkan kita. Dan inilah yang menjadi sebuah kekuatan bagi orang-orang yang hidup di dalam janji setia Tuhan, yaitu mereka akan melihat hal-hal besar di balik segala sesuatu yang terjadi.
Kita yang mendapat janji Allah akan melihat hal-hal besar di balik segala sesuatu yang terjadi saat ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam nama Yesus Kristus, melalui minggu ini kita diingatkan agar tidak jemu-jemu untuk berdoa kepada Tuhan, agar tidak putus-putusnya untuk mengucap syukur kepada Tuhan, agar tidak lelah untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Karena apa? Karena tidak ada yang sia-sia komunikasi kita dengan Tuhan, sebagaimana yang diutarakan di dalam epistel. Ketika seseorang bertekun memohon, bertekun meminta, maka akan tergeraklah hati hakim itu untuk membantu sang ibu itu. Demikian juga dengan Tuhan. Yang kita mohon, yang kita serukan, yang kita gugah di dalam setiap doa-doa kita, Dia yang Maha Pengasih akan mendengarkan dan menjawab setiap doa-doa yang kita panjatkan. Amin, kita berdoa. Syukur bagimu ya Allah Bapa yang Maha Kasih, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, yang telah memberkati kami, di dalam Yesus Kristus yang telah menebus kami dari segala dosa dan pelanggaran kami, dan melayakkan kami memperoleh berkat yang abadi di dalam kehadirat-Mu. Ya Allah Bapa yang Maha Kasih, biarlah janji-Mu ini menjadi penyemangat di dalam kehidupan kami, agar kami senantiasa tidak hanya berharap di tengah-tengah di dunia ini, tetapi pengharapan kami adalah janji Allah yang akan memberikan kami berkat untuk selama-lamanya. Tuhan, kuatkanlah kami, agar di tengah-tengah segala kelemahan dan kekurangan kami dikuatkan datang ke hadirat-Mu, memohon, bersekutu, berseru di dalam setiap doa-doa kami, karena Engkau menginginkan kami memohon kepadamu. Biarlah kami tidak letih dan jenuh di dalam setiap doa-doa kami, tetapi berkenanlah ya Tuhan mendengarkan dan menjawab setiap doa kami seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan juga Tuhan seluruh kegiatan kami yang akan kami lakukan pada hari ini. Biarlah Tuhan memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan, agar kami mampu melangkah, mampu berkarya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 754. Ayat yang pertama dan kedua, berlimpah sukacita sembari menyerahkan persembahan kita. Biar
Kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Seluruh Parhalado dan tim ibadah HKBP Sola Gracia Resort Kayumas mengucapkan Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.